Sensus Satkerti Semesta Bali berbasis desa adat. Om Swastiastu. Selamat datang di tutorial Sensus Satkerti Semesta Bali berbasis desa adat. Tutorial ini diperuntukkan secara umum untuk lembaga desa adat di Bali serta secara khusus untuk petugas IT Sensus Satkerti Semesta Bali berbasis desa adat di seluruh Bali. Apa itu Sensus Satkerti Semesta Bali berbasis desa adat? Sensus Satkerti Semesta Bali berbasis desa adat adalah sebuah kegiatan pendataan secara statistik tentang desa adat yang ada di Provinsi Bali. Sensus ini akan menyasar tentang sumber daya Bali seperti demografi, potensi ekonomi, serta tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal yang berbasis desa adat. Mencakup pula identitas desa adat, hukum adat, kelembagaan pemerintahan desa adat, lembaga adat, usaha desa adat, paduan desa adat, pendataan pahrayangan, pendataan palemahan, pendataan lembaga lainnya, serta pendataan pawongan. Sensus ini akan menjadi yang pertama kali dalam sejarah pemerintahan Provinsi Bali dan hasil dari sensus ini nantinya akan dijadikan sebagai pangkalan data terpadu satu pintu dalam memudahkan pengambilan kebijakan untuk pengembangan potensi desa adat serta langkah-langkah strategis untuk pembangunan desa adat ke depan demi kesejahteraan kehidupan Krama Bali. Dalam pelaksanaan sensus, petugas IT desa adat akan disertakan dengan instrumen pengisian sensus yang berisikan ruang lingkup seperti identitas desa adat, hukum adat yang di dalamnya terdapat awik-awik, perarem, peraturan lain desa adat, serta wicara desa adat, kelembagaan pemerintahan desa adat yang di dalamnya terdapat prajuru desa adat, sabe desa adat, kerta desa adat, serta banjar adat sukeduka atau sebutan lainnya. Lembaga desa adat yang di dalamnya terdapat Paiketan Pemangku, Paiketan Serati, Paiketan Werda, Pecalang, Yowana Desa Adat, Paiketan Krama Istri Desa Adat, Peseraman Pedruan Desa Adat Banjar Adat, dan Seke, Usaha Desa Adat, LPD, Bupda, dan Koperasi milik Desa Adat. Paduan desa adat seperti tanah desa adat, jumlah sumber daya alam, jumlah sumber daya ekonomi yang merupakan hak tradisional desa adat, jumlah kawasan dan tempat suci milik desa adat, jumlah bangunan milik desa adat, keuangan dan sarwa mula, serta jumlah harta kekayaan material lainnya. Pendataan parahyangan yakni pendataan pura, profil pura, pendataan benda budaya sakral Bali, profil benda budaya sakral Bali, pendataan palemahan, profil gunung, bukit, hutan, danau, sungai, laut, profil sumber daya air, profil sumber daya hayati, pendataan budaya tradisional, pendataan profil kuliner khas Bali, profil indikasi geografis, pendataan air bawah tanah, pendataan lembaga seni dan budaya, pendataan daya tarik wisata, pendataan akomodasi, pendataan industri kreatif, pendataan lembaga pendidikan, pendataan lembaga lainnya, pendataan fasilitas tenaga medis dan paramedis, pendataan pawongan terdiri dari pendataan sulinggih, pendataan ketenaga kerjaan, pendataan krama dan banjar adat. Sekarang mari kita lanjutkan pada pengisian aplikasi Sensus Desa Adat. Aplikasi ini berbasiskan web, bisa dibuka di HP Android maupun di laptop yang sudah terhubung dengan internet. Yang diakses adalah https://sensusadat.baliprof.go.id. Ketika diakses, ada landing page yang berisikan informasi tentang apakah maksud sensus ini, serta informasi yang berkaitan dengan sensus desa adat. Untuk memulai mengisi sensus, kita dapat mengklik tombol yang berada di pojok kanan atas. Di sini akan muncul tombol login bagi yang belum login.
dan akan muncul nama user ketika sudah login. Adapun username dan password yang digunakan untuk login pada aplikasi Sensus ini adalah login dengan akun yang sudah digunakan dalam aplikasi Sikwap. Aplikasi yang digunakan oleh Desa Adat untuk merancang anggaran Desa Adat dalam mencairkan dana bantuan dari pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas PMA. Ketika diklik dan sudah login, maka pengguna akan mendapatkan halaman seperti berikut. Ini merupakan halaman Desa Adat untuk mulai mengisi hal-hal yang diperlukan, seperti nampak di layar. Selamat datang Desa Adat Banjaranyar. Hal ini akan menyesuaikan dengan Desa Adat yang login. Kalau misal yang masuk adalah Desa Adat Trunyan, akan muncul selamat datang Desa Adat Trunyan. Di halaman ini juga terdapat informasi aplikasi Sensus Semesta Bali yang berisikan: Anda berada di halaman admin untuk Desa Adat. Silahkan pergunakan menu di sebelah untuk mengisi data form isian. Form yang sudah terisi akan terisi tanda centang merah dan Anda wajib mengisi semua form isian sesuai dengan petunjuk yang ada. Untuk menu pertama yang diisi adalah profil Desa Adat, identitas adat yang sesuai dengan instrumen sensus. Ada nama Desa Adat, nomor register Desa Adat, kode Desa Adat. Kode Desa Adat dan register Desa Adat ini tidak perlu diisi kembali karena otomatis terisi. Untuk kategori Desa Adat disesuaikan dengan Desa Adat itu sendiri. Kemudian masukkan alamat Sekretariat Kantor Desa Adat. Untuk latitude, longitude instrumen bisa menekan tombol pick untuk menentukan titik lokasi kantor Sekretariat Desa Adat berada. Ditunjukkan dengan titik yang berwarna merah. Kalau sudah tepat, kemudian klik pilih. Di kolom tersebut akan muncul latitude otomatis. Ini sangat penting untuk mengetahui titik koordinat Desa Adat tersebut. Berikutnya ada juga nomor telepon Desa Adat, juga jumlah staf administrasi Desa Adat, batas utara, batas timur, batas selatan, dan batas barat. Kalau berbatasan dengan Desa Adat, kita isi nama Desa Adatnya, dan kalau berbatasan dengan pantai, bisa diisi nama pantainya. Dan kalau berbatasan dengan sungai, bisa diisi nama sungainya. Berikutnya ada kolom tipe Desa Adat. Ini dipilih berdasarkan tipe Desa Adatnya, seperti Desa Adat Baliage atau Desa Adat Tua, Desa Adat Apenage, Desa Adat Anyar, atau belum memiliki Desa Adat. Berikutnya upload berkas struktur organisasi Desa Adat dan berkas sejarah singkat Desa Adat. File struktur yang diupload berupa file PDF yang filenya di bawah 5 MB. Di bawahnya juga ada jumlah Banjar Adat dan jumlah banyak dinas diisi dengan kondisi di Desa Adat tersebut. Kalau sudah sesuai dan pastikan sekali lagi untuk memastikannya, kemudian tekan tombol simpan. Biasanya, setelah mengklik tombol simpan, akan muncul tanda notifikasi. Apakah yakin akan menyimpan atau update Desa Adat? Kalau sudah oke, kemudian klik tombol oke. Dan di sebelah kanan akan muncul notifikasi bahwa telah berhasil melakukan perubahan atau pencatatan. Sekarang kita akan mengisi form hukum adat. Yang pertama adalah form awik yang mengklik awik dan akan muncul form yang memperlihatkan di bagian kiri ada menu dan bagian kanan adalah lembar kerja. Untuk memasukkan data, kita klik tombol tambah awik. Kita isikan sesuai dengan form instrumen sensus. Di sini dapat kita masukkan nama awiknya, nomor register awik, tanggal mulai berlaku awiknya, file berkas PDF awiknya, serta jenis awiknya. Untuk form keterangan bisa dikosongkan kalau memang